Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini pemirsa masih mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, insya Allah penuh dengan keberkahan dalam kursi yang sehat dan penuh nikmat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama Gus Hakim. Beliau adalah Khadimul Ma'had dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah, Krajan 2, Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Kita akan mengangkat tema ghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran surah An-Nur ayat 19. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram rahasianya, hartanya, dan darahnya. Takwa itu ada di sini dalam hati. Cukup seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, inilah kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Gus Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Hakim? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Semuanya sehat. Gus, kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik ya nih Gus. Ghibah di zaman milenial. Iya. Di mana tentu kita akan memulai dengan pemahaman mengenai ghibah tersendiri. Apa yang dimaksud dengan ghibah sesuai syara dalam Islam dan bagaimana hukumnya Gus? Dalam pandangan Islam, wa min ahlaki dzamimah an tadhkura akhaka fi ghaibatihi. Di dalam kitab wasaya sudah disebutkan bahwa ghibah itu adalah menyebutkan aibnya orang lain di belakang saudara kamu, dan dia mendengar dengan telinganya. Dan hukum daripada ghibah ini adalah haram hukumnya karena akan menyakiti terhadap orang lain. Dan di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan sabdanya, memberikan arahannya kepada kita sebagai umat, la tahasadu wa la tanajasu ila akhir hadis. Di situ Kanjeng Nabi mengatakan bahwa janganlah kamu saling berhasud, janganlah kamu saling menghina, janganlah kamu saling jauh menjauhi, jangan saling membelakangi dan lain sebagainya. Al-muslimu akhul muslim, dan yang namanya muslim itu adalah saudara orang muslim. Jadi di situ bagi kita ghibah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menjadikan hati kita ini nyaman dan menjadikan hati orang lain juga tidak nyaman. Yang artinya semua itu adalah dari lisan kita, dari hati kita yang mungkin berangkat dari rasa iri, rasa meri, rasa dengki dan lain sebagainya. Nggih. Ya. Lantas bagaimana hukumnya nih? Hukum di dalam masalah ghibah haram, dosa hukumnya. Hukumnya dosa. Dosa dengan alasan karena apa? Menyakiti terhadap hati orang lain, menyakiti, menzalimi terhadap orang lain. Jadi kalau di dalam secara pandangan Islam, menyakiti terhadap orang lain itu hukumnya adalah dosa. Perbuatan yang tercela, tidak baik. Baik, terima kasih Gus Hakim. Lantas bagaimana Gus, jika yang dibicarakan atau diperbincangkan tersebut ini memang sebuah kebenaran, perbuatan atau perilaku, atau bahkan ucapan dari seseorang yang sedang diperguncingkan tersebut. Kemudian apakah hal ini juga tetap masuk kategori ghibah yang dilarang tersebut Gus? Ya, jadi definisi dari ghibah itu sendiri kan tadi sudah disebutkan. Yadhkuruka akhaka fi ghaibatihi bima yakrahuhu wa in kana fihi. Artinya apa? Artinya menyebutkan aib orang lain, di belakang orang lain tersebut, di belakang saudara kamu itu, meskipun itu adalah benar adanya. Meskipun itu adalah benar adanya. Jadi ghibah itu intinya adalah menghasut. Menghasut, menjelekkan atau mengatakan, memberikan statement kepada saudara kita, tetapi di belakang
saudara kita itu dengan aib-aib yang sudah ada di dalam saudara kita. Maka dalam kitab itu dikatakan likulli insanin aibun. Setiap manusia itu punya aib. Maka ketika kamu tidak ingin aib kamu dibicarakan oleh orang lain, maka jagalah diri kamu, jagalah lisan kamu untuk membicarakan aib orang lain. Jadi seperti itulah definisi dari ghibah dan hukumnya. Begitu. Gus, ini ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa hal itu? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahnya. Dari hadis riwayat Tabrani, dan bagaimana makna dari hadis tersebut menurut Gus Hakim? Secara hukum, as-sayyi'ah atau kejelekan, al-muta'alliqah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan bisa terleburkan, akan bisa hilang dengan cara kita istighfar kepada Allah, bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan tidak akan mengulangi itu lagi, dan tidak akan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang sudah kita kita lakukan. Akan tapi yang hubungannya as-sayyi'ah bil insan, yang hubungannya kejelekan, yang hubungannya dengan manusia lain, dengan saudara kita, maka yang harus kita lakukan adalah selain kita beristighfar kepada Allah, kita harus istihlal, minta kehalalannya dari orang yang telah kita ghibahi, orang yang telah kita zalimi. Jadi sebenarnya hablum minanas itulah yang sangat memberatkan bagi kita ketika kita membuat kesalahan kepada manusia, kepada orang lain. Fa insyaallah kalau muta'alliqahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita mau beristighfar, kemudian menyesali betul apa yang kita lakukan, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan bisa menutup kekurangan atau melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau manusia, selain kita beristighfar sama Allah, dengan manusia pun kita harus meminta maaf. Secara langsung. Iya, istihlal lah bahasanya seperti itu. Minta halalnya gitu. Baik, begitu. Baik, terima kasih Gus Hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu pembahasan kita semakin menarik, bukan? Nah, tentu kita semua ingin terhindar dari maksiat yang bahkan terkadang tidak kita sadari bahwasanya ghibah yang kita lakukan adalah perbuatan dosa kepada orang lain dan juga tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosanya lebih berat dari zina, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Nah, bagaimana juga hukum ghibah di era modern atau zaman milenial ini? Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali membahasnya bersama Gus Hakim setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.